Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi unsur-unsur periode ketiga. Nah, berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang kita mempelajari materi unsur-unsur berdasarkan golongannya, ya kita kemarin sudah membahas mengenai unsur golongan 1A, 2A, 7A maupun 8A, yang mereka tersusun dalam satu golongan memiliki kemiripan sifat dan juga jumlah elektron valensi yang sama. Sedangkan untuk pertemuan ini kita membahas unsur-unsur berdasarkan periodenya. Jadi dalam satu periode unsur-unsur itu memiliki jumlah kulit yang sama. Nah, periode 3 itu letaknya di bagian yang tertuliskan warna oranye itu dari atas urutan ketiga ya. Dan untuk unsur-unsurnya ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan juga argon. Ini merupakan kelimpahan unsur-unsur periode 3. Jadi untuk unsur natrium, magnesium, aluminium, selanjutnya silikon, fosfor, belerang, dan klorin itu senyawa-senyawa dapat kita jumpai di alam dalam bentuk yang berada di kolom sebelah kanan ini. Ini senyawanya ini kebanyakan adalah senyawa hidrat, kemudian mineral, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk unsur terakhir yang ada pada periode ketiga yaitu argon, dia tidak bisa dijumpai dalam bentuk senyawanya karena kestabilannya yang sangat tinggi sehingga unsur argon merupakan unsur yang monoatomik. Selanjutnya, kecenderungan sifat dari unsur periode 3. Jadi, di sini ada 4 sifat yang dimiliki dari unsur-unsur periode 3. Untuk unsur natrium, magnesium, dan aluminium, dia merupakan logam, dan Si atau silikon merupakan semilogam, sedangkan fosfor, sulfur, dan klorin itu non-logam, dan yang terakhir argon merupakan gas mulia. Nah, dalam satu periode, nomor atomnya itu selalu meningkat ya dari kiri ke kanan. Untuk konfigurasi elektronnya bisa kita lihat, semuanya memiliki 3 kulit dengan elektron valensi yang terus bertambah dari 1, 2, 3, sampai dengan 8. Nah, secara umum, kecenderungan energi ionisasi, keelektronegatifan, sifat oksidator, dan sifat asamnya itu semakin bertambah dari kiri ke kanan. Nah, untuk energi ionisasi ada pengecualian pada golongan kedua yaitu Mg dan golongan kelima yaitu fosfor. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Dan untuk elektronegatifan sifat oksidator dan sifat asam dari AR itu juga mengalami pengecualian, mengalami penyimpangan karena AR memiliki kestabilan yang sangat tinggi sehingga untuk elektronegatifannya dia sangat kecil, begitu pula dengan sifat oksidator dan sifat keasamannya. Nah, selanjutnya untuk jari-jari atom, sifat reduktor dan juga sifat basanya itu cenderung berkurang dari kiri ke kanan. Kita bahas mengenai jari-jari atom unsur periode ketiga. Nah, kalau kita lihat ini dari Na ke Ar, jari-jari atomnya semakin kecil ya. Nah, kenapa bisa demikian? Padahal kulitnya sama, mereka sama-sama terdiri dari 3 kulit, tapi kenapa kok jari-jari atomnya semakin ke kanan semakin kecil? Ya, hal ini dikarenakan oleh inti atomnya, muatan inti atomnya. Semakin besar muatan inti atom, nah inti atom ini dilihat dari jumlah proton dan neutronnya ya. Kalau yang di natrium protonnya 11, neutronnya 12, sedangkan semakin ke kanan itu jumlahnya semakin meningkat, berarti muatan inti atomnya semakin besar sehingga gaya tariknya untuk menarik elektron-elektron di sekitarnya semakin besar pula. Hal ini membuat jari-jari atomnya akan semakin kecil.
Jadi semakin kuat gaya tarik inti atom, maka jari-jari atomnya akan semakin kecil. Selanjutnya kita bahas mengenai energi ionisasi. Dalam satu periode, energi ionisasinya itu cenderung meningkat. Namun di sini ada penyimpangan untuk Mg dan P yang lebih besar dibandingkan unsur setelahnya. Nah, hal ini berkaitan dengan orbitalnya. Kita lihat lagi untuk konfigurasi elektron Mg dan P. Itu mereka memenuhi orbital penuh dan setengah penuh. Untuk Mg di sini konfigurasi elektronnya adalah 3s2 ya, sedangkan orbital s itu kan penuhnya 2. Di sini elektronnya ada 2, berarti orbitalnya penuh sehingga dia lebih stabil, lebih susah untuk mengion. Dan ini untuk unsur fosfor, orbital terakhirnya ada di 3p3. Orbital P itu kan terisi penuh oleh 6 elektron. Sedangkan di sini ada 3, berarti setengah penuh. Dan dia juga mengalami kestabilan yang cukup tinggi, sehingga energi ionisasinya lebih besar dibandingkan unsur setelahnya. Nah, energi ionisasi didefinisikan sebagai energi minimum yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan elektron terluarnya membentuk ion positif. Nah, ini yang paling kecil ada natrium ya, seperti yang kita ketahui bahwa unsur-unsur logam itu cenderung melepaskan elektronnya membentuk ion positif. Selanjutnya, untuk titik didih ini mengalami fluktuatif ya, naik turun grafiknya dari Na, Mg, Al itu naik. Kemudian untuk unsur Si, dia memiliki titik didih yang paling tinggi karena unsur Si memiliki kemampuan berikatan kovalen sehingga membentuk molekul raksasa. Nah, kemampuan ini juga dimiliki oleh atom karbon yang membuat titik didihnya sangat tinggi. Nah, untuk unsur setelahnya ada fosfor, sulfur, klorin, dan Ar ini naik turun. Nah, kenapa demikian? Karena ini dihitung berdasarkan keberadaannya dalam bentuk senyawa. Jadi karena unsur P, S, dan Cl itu tidak dijumpai dalam bentuk monoatomik, sehingga kita melihat titik didihnya itu berdasarkan senyawanya. Nah, senyawa yang bisa dibentuk dari fosfor itu P4, sedangkan sulfur S8. Nah, titik didih juga berkaitan dengan MR dari senyawa. Semakin besar MR-nya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Nah, dibandingkan P4 dengan S8. MR-nya akan lebih besar S8, sehingga titik didih dari S itu lebih tinggi daripada P. Untuk Cl, itu senyawa yang biasa kita jumpai dalam bentuk diatomik ya, Cl2. MR-nya lebih kecil dibandingkan S8 maupun P4, sehingga titik didihnya lebih kecil dibanding P dan S. Dan yang terakhir, lagi-lagi untuk unsur gas mulia, dia biasa ditemui dalam bentuk monoatomik, sehingga memiliki titik didih yang sangat kecil, karena AR-nya juga lebih kecil. Yang terakhir, untuk sifat asam basa, ini bisa dilihat dari dalam bentuk senyawa hidroksidanya ya. Untuk Na dan Mg itu bersifat basa yang biasa kita jumpai dalam bentuk NaOH dan magnesium hidroksida. Nah, ini kekuatan basanya menurun ya. Na berarti
kekuatan basanya lebih tinggi dibandingkan magnesium hidroksida, dan aluminium hidroksida sifatnya adalah amfoter. Ada yang masih ingat apa itu amfoter? Ya, amfoter itu adalah sifat yang merupakan kemampuan suatu senyawa bisa membentuk basa maupun asam. Jadi AlOH3 ini bisa dikategorikan sebagai asam maupun basa tergantung dari reaksi yang terjadi. Dan untuk Si, fosfor, sulfur, dan klorin merupakan asam. Dalam bentuk hidroksidanya bisa kita tuliskan juga sebagai H2SiO3, H3PO4, H2SO4, dan HClO4. Nah, ini sifat keasamannya semakin bertambah dari atas ke bawah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti jika ada yang masih belum jelas atau yang belum paham bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.